Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li salamati dinina wa dunyana ukhrana biniyati du'a wal qabul tamam kulli sunnah salahi sya'ni zahiran batinan dafi'atan li kulli syarri jalbatan li kulli khallana wa dina masyayikhina ahbabina. Allah ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام لا رحلتنا وعلى ما نوى به سلف الصالحين صالح إلى حضرة النبي وإلى حضرة النبي والأصحاب الكرام بسم سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن إياك اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. وإياك والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله فإنهما من كبائر الذنوب ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والقنوط عبارة عن تمحض الخوف حتى لا يبقى للرجاء وجوء البتة. والأمن عبارة عن تجرد الرجاء حتى لا يبقى للخوف وجود bihal. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana yang telah dinasihatkan kepada kita oleh pengarang kitab ini, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah, bahwa di dalam kehidupan ini kita harus memiliki dua pegangan hidup. Yang pertama ar-roja, yang kedua al-khauf. Dalam kondisi apapun kita berada, kita tetap harus ada ar-roja. Ar-roja itu mengharap akan rahmat Allah, kemurahan Allah, kasih sayang Allah. Tapi di sisi lain juga harus ada al-khauf, takut. Kalau Allah murka pada dirinya. Takut kalau amalnya belum diterima oleh Allah. Nah, ini harus tetap ada pada setiap pribadi mukmin. Tidak boleh hanya salah satu. Kalau orang salah satu hanya takut saja, sehingga apa? Tidak ada rojaknya, ini berbahaya. Begitu juga orang hanya merasa aman. Allah Maha Pemurah. Kalau cuma itu tidak diimbangi rasa takut, juga akan berbahaya. Itulah yang dimaksud kelanjutan daripada nasihat beliau. Wa iyyaka wal qunuta min rahmatillah wal amna min makrillah. Dan takutlah Anda berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah dan merasa aman dari murka Allah, dari azab Allah. Fa innahuma min kabairiz dzunub, karena kedua sikap itu, yaitu hanya takut saja, tidak diimbangi dengan roja, atau roja, mengharap saja tapi tidak ada takut. Kedua sifat itu termasuk dosa-dosa besar. Min kabairiz dzunub. Apa dasarnya? Dasarnya firman Allah,
dalam surat Al-Hijr ayat 56. Ya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Jadi orang itu walaupun mungkin karena kalah dengan nafsu, kalah dengan godaan setan sampai jadi orang yang jauh dari Allah, penuh dengan maksiat, tetap harus ada, aku masih ada harapan untuk diampuni. Saya harus bertobat. Ya. Itu namanya apa? Orang tidak putus asa. Jangan sampai ada orang yang, waduh kalau saya ini tidak ada harapan untuk tobat, keterlaluan. Ya. Atau mungkin kita melihat orang lain. Ya. Melihat orang lain yang selalu maksiatnya. Terus kita jangan sampai, waduh orang ini tidak mungkin bisa baik. Tidak mungkin diampuni oleh Allah, keterlaluan. Jangan sampai kita punya sikap demikian. Hal ini juga diceritakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya. Dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi yang terkenal, kitab Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan hadis itu. Nabi menceritakan ada orang-orang dulu itu, salah seorang di antara kaum terdahulu itu ada yang membunuh orang sampai 99 orang. Kemudian setelah dia sadar, masa saya ini hidup hanya membunuh orang sampai 99, itu dia kepingin tobat. Akhirnya tanya ya kepada ulama, orang yang alim, maksudnya di bumi mana orang yang perlu saya tanya. Ternyata ditunjukkan, ada yang menunjukkan kepada seorang rahib, seorang pendeta Nasrani. Setelah datang, bagaimana saya ini, apa masih ada harapan untuk diterima tobat saya? Ya. Kata si rahib ini, apa dosa sampean? Saya ini membunuh orang 99 orang. Kata si rahib ini, katanya, waduh, tidak ada jalan. Sampean keterlaluan sudah. Akhirnya orang ini pikir-pikir, ya 99 tidak diterima tobat, mendingan digenapkan 100. Orang yang jawab tidak bisa itu apa? Dibunuh sekali. Akhirnya habis bunuh, dia pikir lagi, itu namanya hidayah. Ya. Masa saya terus begini, masa sih tidak ada jalan. Akhirnya tanya lagi pada orang, siapa ya yang bisa saya tanyai? Akhirnya ditunjukkan ada seorang alim yang mengerti agama, yang mengenal Allah, yang mengenal akan kebesaran dan keagungan Allah. Akhirnya setelah tanya, dijawab oleh apa saya masih ada harapan untuk diterima tobat saya? Ya, kata si alim itu, orang alim itu, apa yang menghalangi sampean? Ya, dengan kemurahan Allah, dosa apapun sampean, ya, selama sampean ada niatan yang sungguh-sungguh untuk tobat, ya, diampuni oleh Allah. Habis itu dosa sampean. Kalau sampean sungguh-sungguh. Ya, akhirnya dia bergembira. Ketika dia sudah niat mau tobat, disarankan. Sampean kalau memang kepingin tobat betul, ya, syaratnya sampean harus hijrah, pindah dari kampung, ya, dari kota sampean. Sebab di kampung sampean ini tempatnya orang-orang yang ahli maksiat. Sampean kalau tobat tapi tetap di tempat itu tidak mungkin bisa. Syaratnya kalau Anda kepingin tobatnya diterima oleh Allah harus hijrah. Di sana ditunjukkan, di sana ada kampung perkampungan orang-orang soleh, orang yang ahli ibadah. Akhirnya dia mau, mungkin rumahnya ditinggal, mungkin pekerjaan ditinggal, hijrah. Saking kepinginnya diterima tobatnya oleh Allah. Nah, setelah berangkat dengan niat yang tulus, kepingin bertobat kepada Allah, kepingin menuju ke kampung yang baik tadi itu, di tengah perjalanan mati. Maka datanglah malaikat rahmatnya di atas perintah Allah. Orang ini harus dibawa ke surga, kata malaikat rahmat.
Terus yang satu malaikat adab, oh tidak bisa. Ya. Nah, kenapa? Ya, kata malaikat adab, sebab orang ini belum punya amalan, walaupun mau tobat kan masih mau, belum sampai ke tempat itu. Kata yang malaikat rahmat, walaupun dia belum, tapi kan sudah niat, sudah berangkat. Akhirnya Allah ngutus malaikat yang ketiga yang menjadi hakim. Wis gak usah rame-rame, wis diukur aja, diukur jaraknya. Lebih dekat kemana jarak antara tempat aslinya sama tempat yang dituju. Akhirnya diukur. Subhanallah, Allah ya. Ternyata lebih dekat kepada tempat yang dituju. Jadi orang ini ya selama hidupnya tidak tahu ya berapa puluh tahun atau mungkin berapa ratus tahun tidak disebutkan umurnya. Itu mursal terus maksiat membunuh orang. Ternyata apa? Ya, pada akhir hayatnya mungkin kurang beberapa jam ya. Dengan niatan yang tulus kepingin tobat ya, itu langsung berbalik ya, dosanya diampuni oleh Allah, langsung orang ini dibawa ke surga Allah. Ini yang menceritakan adalah Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim yang kita harus yakin akan kebenaran hadis itu. Maka kita ya, melihat orang sejelek apapun, jangan sampai kita memvonis rokok wong iki, jangan ya. Tetap kita harus husnudzon ya. Jangan sampai ada percuma tak nasihati, gak kira sadar, itu tidak boleh gitu. Kalau orang begitu berarti koyok-koyok Allah tidak mungkin menyadarkan orang ini. Allah tidak bisa merubah. Seolah-olah demikian. Orang ini ya menuduh Allah tidak bisa, suudzon kepada Allah, tetap ya. Begitu sebaliknya ya, kita tidak boleh merasa aman walaupun orang ini sudah istiqomah, ahli ibadah, ahli tahajud, ahli puasa, ahli ngaji, ahli sedekah, ahli nurus, tidak pernah jelek sudah. Ibadahnya seperti malaikat lah katakan. Tetap jangan saya mesti swargane, mesti apa? Ya. Jangan, ya. Tetap harus takut. Ya. Iya kalau amalan saya diterima. Ya. Iya kalau Allah tidak mencabut ya, pertolongannya. Kalau saya dicabut, tidak ditolong, mungkin saya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tetap takut. Ya. Ya. Itu orang berarti tidak tertipu. Gitu. Ini yang dimaksud dalam firman yang kedua. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Ya, surat Al-A'raf ayat 99. Maka tidak merasa aman dari murka Allah, dari azab Allah, kecuali kaum yang merugi, orang yang merugi. Jadi kalau orang aku mesti swargane, aku gak tahu ya, gak ngaji, gak tahu gak tahajud, gak tahu gak poso, terus ya. Terus merasa aman, seolah-olah apalagi ada unsur membanggakan diri, apalagi meremehkan orang. Na'udzubillah min dzalik, orang ini sangat mengerikan keadaannya. Takut kalau Allah mencabut itu pertolongannya. Ya. Akhirnya orang ini dibalik seperti yang banyak dicontohkan cerita-cerita dalam Al-Quran, dalam hadis kebalikannya. Bagaimana itu? Ceritanya iblis kurang alim. Ya apa iblis itu ya? Paling alimnya orang waktu itu. Kalau diberi masa ibadah, paling ahli ibadah selama 80.000 tahun. Tapi karena lupa bahwa orang bisa apapun itu Allah yang membisakan. Orang pinter apapun Allah yang meminterkan. Bukan milik, tapi hanya titipan Allah. Orang kuat juga, ya, itu titipan Allah. Tidak sadar, terus dia merasa aku. Terus meremehkan orang. Akhirnya apa? Langsung dikutuk oleh Allah. Dilaknat untuk selama-lamanya sampai ya, seterusnya. Kholidina fiha abada. Begitu juga diceritakan. Di zaman Nabi Musa ada orang yang namanya Bal'am bin Ba'uro. Diabadikan ceritanya dalam Al-Quran. Seorang yang alim, luar biasa alimnya.
Jadi kalau datang menyampaikan ilmu itu tidak hanya 100, 200, 1000, itu sampai 12.000 orang yang datang mencatat ilmunya, saking hebatnya. Nah, mungkin kalau sekarang ini ulama 1 juta umat lah katakan, hebat. Tapi mungkin tidak sadar bahwa ilmu itu titipan Allah. Kehebatan apapun itu titipan Allah, cobaan, ujian dari Allah. Orang ini tidak sadar ya. Sehingga sembrono, merasa dirinya mulia ya. Sampai akhirnya dia terfitnah oleh ya, bujukan dan rayuan dunia ya. Setelah diiming-iming dunia ternyata lupa sudah ya. Sampai ya, berani menghadapi Nabi Musa, melawan Nabi Musa karena tertipu dengan dunia. Ini adalah peringatan orang itu sebaik apapun ya, sepinter apapun, saling tetap harus takut kalau ini semua dicabut oleh Allah, sebab bukan milik manusia. Manusia tidak bisa apa-apa. Sekaya apapun itu bukan miliknya, miliknya Allah, bisa dicabut sewaktu-waktu ya. Harus selalu takut ya. Orang sesehat apapun tetap jangan sombong, jangan menggambarkan diri. Tetap kesehatan itu amanat dari Allah ya. Nah ini fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman dari murka Allah kecuali kaum yang merugi. Terus beliau menjelaskan wal qunut, apa yang dimaksud al qunut yang dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an? Wa may yaqnutu wal qunut ibaratun an tamahhudidz dzunub, an tamahhudil khaufi. Suatu ungkapan dari rasa takut yang murni, hanya takut 100% ya. Tidak wis suatu awak isi. Kau ono harapan disempurna nemen aku iki, rusak nemen ya, mursale. Terus ndak sudah putus asa. Percuma aku lek tobat, percuma aku ngaji, gak mungkin diterima aku. Nah ini kunutnya. Hatta la yabqa lirraja wujudun albatta, sampai tidak tersisa di ruang hatinya itu pengharapan kepada kemurahan Allah, kepada ya, rahmat dan kasih sayang Allah, sama sekali kosong itu. Yang ada cuma takut saja. Ya. Ini berbahaya. Ya. Wal amnu, ya, kebalikannya rasa aman itu ibaratun suatu ungkapan antajarrudir raja, dari mengharap. Ya, hanya mengharap. Jadi hanya mengharap saja. Hatta la yabqa lil khaufi wujudun bihal. Hingga tidak tersisa di hatinya itu ada rasa takut. Ya. Tidak ada sedikit pun rasa takut. Ini berbahaya. Nah, sebagaimana yang pernah kami sampaikan, salah satu yang dicontohkan oleh Allah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wa radhiyallahu an, beliau yang oleh Nabi disebut dengan pintunya ilmu. Beliau ini di antara sekian banyak sahabat Nabi yang punya kelebihan dalam masalah ilmu. Beliau ini pernah mengatakan, ya, andaikan dikatakan kepada saya semua manusia masuk neraka, cuma satu ya, yang tidak. Semua manusia masuk neraka kecuali satu. Andaikan ada pengumuman dari Allah begitu, saya tidak putus asa. Tetap barangkali saya yang satu. Tetap saya harus ibadah. Saya harus ya, bukan waduh. Ngomong sak dunya mek siji wis kan harapan mesisan maksiat ae wis, mesisan gak sembahyang. Ndak ada begitu. Tetap berharap. Tetap aku ibadah. Soporo sing sijiku aku ya. Itu saking anunya itu dicontohkan, andaikan dikatakan seluruh dunia masuk neraka semua kecuali satu. Saya masih ada rojak mengharap Allah. Siapa tahu yang satu itu saya. Tetap saya husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Ya. Mungkin kalau dikiaskan, andaikan seluruh dokter mengatakan, wis kalau tombon itu, gak waras. Ojo dokter sak kota, sak dunyo, gak waras. Tetap aku, Allah iso marasno. Itu apa? Itu namanya rojak.
Mas yo wong misal waduh lek wong iki nyambut gawe gak kira gagal wis gak kira. Wong kabeh ngomong itu, tetep enggak Allah mau welas. Tetap tidak putus asa, tetap saya ikhtiar dengan cara yang halal. Begitu apa? Begitu sebaliknya kata Sayyidina Ali, andaikan dikatakan, diumumkan, semua orang masuk surga kecuali satu. Bagaimana kata Sayyidina Ali? Saya takut jangan-jangan sing siji saya. Jadi bukan kabeh menungso mlebu swarga kabeh kecuali mek siji. Oh, gak mungkin aku siji iki gak mungkin. Itu namanya apa? Aman. Bahaya. Tetap. Jadi walaupun seluruh manusia masuk surga kecuali satu. Itu tetap jangan-jangan sing siji saya. Sehingga hati-hati gitu loh. Gak sampai maksiat, gak sampai ini, gak sampai males ya. Ya, begitu juga misalnya ya. Misalnya ada orang suruh dokter gampang penyakit sampai ini ringan ini. Tetap walaupun semua orang tetap ya. Allah sing maraso duduk dokter duduk tetap itu ya. Allah menyembuhkan ya sembuh, oleh Allah tidak ya ojo sombong, oleh awakmu iso ya. Jangan ya. Ya itu apa pegangan yang harus kita tanamkan dalam hati kita demikian. Lalu beliau mengatakan fal qanitu wal aminu jahilani billah. Orang yang berputus asa dan orang yang merasa aman itu adalah orang yang bodoh kepada Allah, tidak kenal Allah. Ya. Walaupun ilmunya banyak katakan, ya. Tapi suka memvonis orang mungkin rokok, gak mungkin api. Itu namanya bodoh, gak kenal Allah. Atau mungkin kebalikannya, gak apa-apa, awakmu dosa, gak apa-apa. Allah itu nyepuro, Allah mau pengapuro. Itu jadi apa? Orang bodoh, tidak kenal Allah, tidak tahu Allah. Wa fi'ani la mahalata fi tarki ta'ah wa fil ma'asi. Orang yang berputus asa dan orang yang merasa aman tadi itu akan terjerumus secara pasti dalam meninggalkan ketaatan dan akan melakukan kemaksiatan. Kenapa kok demikian? Wa innal qanita yatrukut ta'ata, karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu pasti akan meninggalkan taat tadi itu wis percuma wae. Masih nglakoni apa wis gak kira diterima oleh aku iki, nemen aku iki. Itu apa? Orang menjadi tidak akan ibadah karena sudah putus asa, tidak ada harapan kepada Allah. Atau orang sakit tadi wis percuma, aku berobat nanti wis gak kira waras sebab jering dokter wis gak waras. Nah ini apa? Ya. Tidak boleh, tetap ya. Allah bisa. Apa? Terus wal aminu dan orang yang merasa aman juga yartakibul maksiyah akan dipastikan melakukan maksiat. Bidzanni anna la tadurru, karena dia menyangka bahwa kemaksiatan itu tidak berbahaya bagi dirinya. Nauzubillah min darki syaqa wa su'il qada. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari jurang kecelakaan dan jeleknya keputusan Allah. Ya, naudzubillah min dzalik. Terus beliau melanjutkan nasihatnya, wa iyyaka wa amaniyal maghfirah al-qati'ah anha. Dan waspadalah Anda, takutlah Anda akan berangan-angan mendapatkan ampunan Allah, tapi yang memutus dari hal itu, artinya hanya angan-angan toh Allah nyepuro dosaku, tapi tetap gak sembahyang. Allah akan memaafkan kesalahan saya, tapi tetap maksiat. Itu namanya tamani namanya. Ya, mengharap sesuatu yang tidak cocok dengan persyaratannya. Ya. Yaitu amalil maghfirah, ya, angan-angan mendapat ampunan, tapi yang memutus akan memperoleh ampunan tadi itu yaitu ma tasma'uhu ala lisani qa'ifatin minal mughtarrin. Apa yang Anda dengar melalui lesannya sekelompok orang dari orang-orang yang tertipu. Min qaulihim, dari ucapan mereka, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ini ucapan orang yang tertipu ya. Allah itu mengampuni dosa semua. Wa huwa ghaniyun 'anna. Allah itu tidak butuh sama kita. Wa an a'malina. Dan tidak butuh sama amalan kita.
Wa khazainuhu mamlu'atun bil khair. Ya. Dan gudang kekayaan Allah itu penuh dengan kebaikan, wis cukup Allah. Cara kasar masih awakmu dosa sak pira gak bahaya nang Allah gak apa-apa. Cara kasar itu. Wa rahmatu wasi'at kulli syai', dan rahmat Allah meluas, meliputi segala sesuatu. Jadi ucapan ini memang benar cuma disalahgunakan gitu. Maksudnya gak apa-apa, Gusti Allah welas kok, mau pengampun. Dosa ini wong sak dunya itu lah dibanding karo kemurahannya Allah, si abotan kemurahan Allah. Sampeyan gak apa-apa dosa. Cara kasar kan begitu, apa? Nah, ini yang orang maghrur namanya, tertipu. Ma'a israrim, jadi dia mengucapkan demikian itu, tapi ma'a israrim alal ma'asi. Serta terus-menerus melakukan maksiat. Wa tarkil amali sholihah, dan meninggalkan amal soleh. Ini yang menyebabkan tertipu itu, dia mengucapkan itu tapi dia terus maksiat. Tapi kalau orang itu misalnya mengucapkan Allah Maha Pengampun, Allah Maha meluas rahmatnya, terus dia mau tobat, tak tobat, wong Allah itu Maha Pengampun kok, Allah Maha Pemurah, pasti walaupun sebanyak apapun dosa, kalau saya sungguh-sungguh tobat, benar-benar pasti Allah. Itu cocok gitu kan? Jadi mengharap kemurahan Allah tapi dibarengi dengan taubat, dibarengi dengan melakukan amal soleh. Nah, terus dia mengatakan inna ta'at ya, wa ka'annahum yaquluna bi lisani ahwalihim, seolah-olah mereka mengucapkan dengan bahasa ya, tingkah perbuatan orang ini gitu. Karena dia ucapannya betul Allah Maha Pengampun, Allah Pemurah, tapi maksiat terus. Ini keadaan orang itu seolah-olah mengucapkan ya, inna ta'ati la tanfa'. Oh, ketaatan itu tidak berguna. Allah tidak butuh amal menungso sak donya. Koyok-koyok ana gunane sembahyang. Oh, Allah gak butuh. Seolah-olah seperti itu. Wa innal ma'asiya la taburru. Dan semua maksiat tidak membahayakan. Nah, orang yang demikian ini namanya maghrur, tertipu gitu loh. Jadi kembali, kalau orang itu mengucapkan seperti itu, Allah Maha Pengampun, Allah tidak butuh sama amalan manusia, tapi dia bersungguh-sungguh beramal. Allah gak butuh betul, tapi kita yang butuh, gitu loh. Allah gak butuh bah sembahyang, bagak ngaji, bagak, Allah tidak butuh, gitu loh. Tapi yang butuh menungso, gitu loh. Jangan sampai Allah gak butuh, orang percuma sampai sembahyang, Allah gak butuh. Ini apa? Ya, suatu kekeliruan yang besar. Wa hadza buhtanun azim, kata pengarang kitab ini, demikian itu termasuk kebohongan yang besar. Jadi kalau ada orang suka mengucapkan itu ya, dirinya sering melanggar, ya, semangat ibadah, apalagi ngajak-ngajak orang begitu. Omongannya itu loh kadang-kadang jagongan, kau popo gak sembahyang. Allah tidak butuh sama amalan kita. Ya, dosa ini manusia sak dunya ditimbang karo kemurahan Allah. Si abotan kemurahan Allah, tapi gak sembahyang, ngajak jamaah wis gak apa-apa. Nah, ini apa? Iblis namanya. Ya, orang kebohongan yang besar. Waqad qala ta'ala, maka Allah Ta'ala telah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya. Kalau orang ini mengatakan ketaatan tidak ada gunanya, maksiat tidak bayar. Terus apa maknanya firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan seberat atom ya, kebaikan sekecil apapun darah. Kalau orang dulu ya sekecil biji sawi ya. Atau dulu orang dulu mengatakan semut pudak ya. Tapi maksudnya darah itu sesuatu yang terkecil, mungkin sekarang dikatakan atom ya. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan seberat atom, yarah, pasti melihat. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kejelekan sekecil apapun pasti melihat. Ya. Sebagian ulama ahli tafsir menjelaskan yarah, melihat apakah kebaikan yang dilakukan atau kejelekan, melihat di dunia sudah melihat akibat atau dampak perbuatan. Di alam kubur melihat dan di akhirat melihat. Tidak hanya di akhirat melihat itu. Ya. Kalau orang itu
ahli sodako di dunia, senang orang-orang. Itu di dunia sudah dapat balasan dari Allah itu loh. Allah menggerakkan orang, Allah memudahkan rezeki orang itu. Kalau orang itu senang berbuat baik, Allah menggerakkan orang untuk berbuat baik pada orang itu. Kalau orang ini bakti sama orang tua, Allah menggerakkan anaknya untuk bakti sama dirinya. Kalau orang itu bakti, berbuat baik sama mertuanya, Allah menggerakkan. Kalau dia punya mantu, begitu, digerakkan untuk bakti. Itu balasan di dunia, gitu. Di dunia. Pasti ini. Terus dikubur, amalnya itu, sodakonya, akhlak yang baik itu, dinampakkan oleh Allah. Dibentuk sesuatu yang jauh lebih indah. Ibarat orang punya istri di dunia itu, lebih menyenangkan ya, amal soleh yang dikubur itu. Ibarat punya anak yang baik-baik yang sering menyenangkan. Ketika dikubur, kalau orang punya amal soleh lebih menenteramkan. Itu namanya yaroh, melihat dikubur. Ya. Dan melihat di akhirat berupa nikmat yang abadi, yang tidak pernah berkurang tapi justru bertambah. Itu nikmat akhirat. Kejelekan juga demikian. Ya. Sekecil apapun kejelekan pasti Allah tidak tidur. Allah tidak buta. Ya. Sekecil apapun, kalau orang itu suka ngakali orang, nanti Allah menggerakkan orang lain untuk ngakali. Suka nyakiti orang, Allah menggerakkan orang lain untuk nyakiti orang ini. Terus begitu lah. Sekecil apapun pasti balas. Di dunia seperti itu, nanti dikubur. Amal yang jelek itu diwujudkan sesuatu yang sangat menakutkan, yang sangat menjijikkan. Di akhirat lebih jadi azab yang kekal. Dan itu apa? Benar-benar nyata itu. Karena Allah itu benar-benar ahkamul hakim, maha adil. Allah itu maha adil. Seperti pernah diceritakan ya. Nabiullah Musa itu pada saat di Bukit Tur Sinai ya. Itu bermunajat kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku keadilan Engkau ya Allah. Saya kepingin tahu keadilan Engkau. Terus kata Allah, wahai Nabi Musa, Anda tidak akan kuat, tidak akan sabar kalau aku tunjukkan keadilanku. Kata Nabi Musa, insya Allah dengan pertolongan Engkau ya Allah, aku akan sabar dengan pertolongan Engkau. Akhirnya, ya kalau kamu begitu, coba kamu pergi ke tempat ya, tempat itu, tempat sana. Di sana ada sumber. Kamu pergi ke sana, terus nanti kamu bersembunyi. Ya, bersembunyi di tempat itu, memperhatikan apa yang akan terjadi. Nah, berangkat ya Nabi Musa ke tempat itu. Ya, ada sumber, terus bersembunyi di balik tabir gitu. Memperhatikan tidak. Lama kemudian ada orang lagi gagah itu naik kuda. Kalau zaman dulu kan kendaraan kuda ya. Kalau sekarang mungkin naik Mercy gitu ya. Naik kendaraan mewah. Setelah sampai di situ ya, turun dari kudanya, terus datang ke tempat sumber itu minum. Setelah minum terus wudu. Di situ ada tempat sholatnya ya. Jadi biasa kalau tempat itu ada tempat isya sholat. Terus sholat orang yang naik kuda tadi itu. Nah, ketika mau sholat, uangnya kalau dulu ya nggak ada dompet ya, kantongan, wadahnya uang itu kantongan, diletakkan di sebelahnya itu dia sholat. Sehabis sholat, ya keburu-buru dia lupa akan meletakkan uangnya ini. Uang banyak 1.000 dinar. 1.000 dinar itu berapa ratus juta itu ya. Dinar itu uang emas ya. Akhirnya ya setelah selesai sholat lupa uangnya itu, dia pergi. Setelah itu datang anak kecil datang ke sumber itu, terus minum, terus wudu, terus sholat. Ke tempat itu kelihatan ada kantongan, dibawa oleh anak kecil itu, bawa pulang. Setelah beberapa waktu datang orang tua buta. Orang tua buta ke sumber itu. Ya. Kemudian setelah minum air, terus berwudu, terus sholat di tempat itu. Pada saat orang tua buta ini ya, sholat, ya datang
si orang penunggang kuda tadi apa? Kembali lagi gitu loh. Maksudnya mau ngambil uangnya itu. Setelah datang, ya ada orang tua sholat itu, setelah selesai sholat langsung dituduh. Kamu ambil ya, kantongan saya, ada uangnya. Kata orang tua ini, duh, minta maaf saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu. Tidak bisa, tidak ada orang ini, hanya kamu toh ini di sini. Duh, sampean kan tahu, saya ini buta. Saya tidak ngambil apa-apa sama. Kata, tidak bisa, kamu, pasti kamu. Duh, saya ini buta, tidak kelihatan. Ngambil uang itu bukan dengan mata. Ngambil uang itu dengan tangan. Kamu punya tangan. Sampai dia tidak ngaku. Duh, demi Allah saya tidak ngambil. Ya. Akhirnya dibunuh. Orang tua buta itu dibunuh. Setelah dibunuh, digeladai. Tidak ada, memang tidak ngambil. Sampai Nabi Musa itu sudah mau tidak sabar. Mau mencegah. Mau menghalangi orang itu. Maunya. Tapi ingat ya pesan Allah. Allah Maha Adil. Setelah selesai, ya orang ini kembali, mayit itu ditinggal. Nabi Musa ya munajat kepada Allah. Ya Allah kepingin tahu ya, tunjukkan apa rahasia kejadian itu. Nah, akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan, wahai Nabi Musa, Allah menyampaikan bahwa anak kecil yang ngambil kantongan itu memang mengambil haknya. Karena anak kecil ini dulu punya orang tua kerja pada orang yang nunggang kuda itu sekian lama tidak dibayar. Andaikan dibayar pas ya senilai itu. Jadi anak ini berarti ngambil haknya. Itu namanya apa? Ya, pasti gitu loh. Walaupun orang tuanya dizolimi, enggak pasti balik. Mungkin kena anaknya. Ya. Orang yang berbuat zalim pasti akan kena balasannya. Terus kata malaikat Jibril, adapun ya itu berarti yang menunggang kuda itu pernah boleh ngambil haknya bapaknya anak kecil tadi itu ya. Maka dikembalikan oleh Allah. Allah semua yang melakukan itu ya. Yang melupakan dia ya, menggerakkan gowon duit itu ya Allah gitu loh. Terus dia mau sholat diletakkan ya Allah gitu. Terus dia keburu pulang, Allah yang melupakan itu semua Allah ya. Terus anak kecil digerakkan, arek cilik melaku rono juga Allah. Deloken niku, ambilan ya Allah. Itu namanya apa? Allah Maha Adil. Sedangkan orang tua buta yang dibunuh itu dulunya ketika belum buta yang bunuh ayahnya anak kecil ini. Jadi ayahnya anak kecil dibunuh oleh orang buta. Oh, langsung Nabi Musa mantu ini ya apa? Allah benar-benar Maha Adil ya. Tidak mungkin. Itu anaknya apa? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya. Makanya kalau orang itu dalam ayat lain disebut in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya. Kalau kalian berbuat baik kepada orang lain, itu sebenarnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Bakti nang wong tuwa. Sak tadi padha karo ya. Dia kepingin nanti dibakteni oleh anak ya. Saiki apik nang mara tuwa, berarti padha karo nandur. Awakku mesti bakal diapiki nang mantuku ya. Begitu apik nang kanca, pasti aku akan dibaiki ya. Begitu dia baik kepada istri, pada suami saya, itu pasti dibalas oleh Allah, digerakkan ya. Itu in ahsantum li anfusikum. Sebaliknya wa in asatum fala. Kalau kalian berbuat jelek, ya kembali kejelekan pasti kena dirimu sendiri gitu. Ya, tidak kena orang lain. Kemudian wa qala ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Hanya bagi Allah, hanya milik Allah, apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi. Jadi oleh karena miliknya Allah, ya sewaktu-waktu cabut, tidak ada yang bisa nolak. Ya kita semua ini, apapun yang ada kita, termasuk nyawa kita, jasad kita, kesehatan kita, kekuatan kita, kepintaran kita, semua itu miliknya Allah. Jangan sombong, tetap harus merasa hina, butuh pada Allah setiap detik. Ya.
apapun yang ada di langit dan apa yang itu milik Allah. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu, agar Allah membalas orang-orang yang berbuat jelek dengan ya, apa? Dengan kejelekan. Orang yang berbuat jelek akan dibalas oleh Allah dengan jelek. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang berakal adalah orang yang selalu menghisap dirinya, selalu mengoreksi dirinya, ya. Selalu memperhitungkan dirinya, mempersiapkan akan apa yang akan terjadi setelah dia mati nanti, ya, apa yang dipersiapkan. Itu orang pintar. Wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal untuk apa-apa yang akan dibawa mati, yang manfaatnya akan diterima setelah mati nanti. Itu namanya orang pinter. Kalau orang pinter menumpuk-numpuk dunia tapi setelah mati ditinggal, itu namanya orang bodoh. Ya. Ya, jadi sesuatu yang ya, akan ditinggal dikejar sampai lupa segala-galanya dunia. Padahal mati tidak dibawa. Itu namanya orang bodoh. Ya. Orang pinter itu justru pinter mempersiapkan apa yang nanti akan saya nikmati setelah mati. Itu pintar berarti orang ini. Sergap ngaji, sergap ibadah, sergap nolong orang. Nah. Terus wal ajizu, sedangkan orang yang lemah, orang yang tidak pintar, orang yang tidak berakal, man atba'a nafsahu hawaha, orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, keinginan nafsunya dituruti terus, ya. Wa tamanna 'ala Allahil amaniya, dan dia di sisi lain berangan-angan kepada Allah. Allah mengampuni saya, Allah. Tapi dia selalu nuruti nafsu. Nah, ini orang yang dungu, orang yang tidak berakal. Itulah apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan dapat meningkatkan akan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, sehingga kita insyaAllah semakin istiqomah melaksanakan taat kepada Allah. Mudah-mudahan segala amal baik para jamaah diterima oleh Allah SWT. Segala kekurangan, kesalahan kita sebagai manusia biasa mudah-mudahan diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita masih mendapatkan tambahan taufik hidayah, umur, ilmu, rezeki yang barokah, manfaat sewaktu-waktu kita dipanggil menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal daraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni علما نافعا ووافقني عملا مقبولا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب زدنا علما نافعا. اللهم انا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله. آمين. الفاتحة.